Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau dalam keadaan sedang kurang enak badan, teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan buat kalian semua rekan-rekan yang dalam kondisi kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Dengan cuaca gerimis mengundang seperti ini, dengan adanya secangkir kopi siapa tahu bisa memberi kehangatan dalam hati dan inspirasi ya. Mantap jiwa ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk keadaan daripada altcoin ya, terutama nih untuk Bitcoin, karena Bitcoin ini adalah kiblat daripada altcoin teman-teman ya. Mengalami penurunan sekitar 1,38% per video ini dibuat ya, karena memang kita masuk dalam fase weekend ya teman-teman ya. Masuk dalam siklus hari weekend, hari libur teman-teman. Mungkin pemicu penurunan ini salah satunya disebabkan karena para trader, investor, para bule-bule sana sedang offline juga gitu teman-teman, atau sedang bisa dikatakan menghabiskan waktu bersama keluarga lah ya, quality time gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman untuk keadaan XRP, Solana ya, Cardano semuanya mengalami retracement. Nah, kali ini ada kabar yang sangat menarik nih buat para komunitas XRP ya. Saya jamin auto full senyum teman-teman ketika memang prediksi ini benar-benar bisa terjadi teman-teman, yaitu di bulan ini kalian pasti auto full senyum ya, 2 minggu dari sekarang teman-teman ya. Semoga saja benar-benar terjadi, benar-benar terrealisasi teman-teman. Karena ketika hal ini terrealisasi teman-teman ya, maka harga daripada XRP ketika masuk siklus bull run teman-teman, wah ini ngepamnya bakal gila-gilaan juga gitu ya. Oke, kita langsung saja bahas. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana analis mengatakan XRP ini bisa mencapai ke $5,5 ya dalam 2 minggu setelah menembus final weekly upline. Oke ya. Nah, jadi di sini teman-teman, analis pasar Aircard ya telah menyajikan proyeksi yang agak ambisius untuk XRP dalam jangka pendek, memperkirakan aset kripto akan mencapai harga $5,5 dalam 2 minggu ke depan ya. Dan kita aminkan semoga saja teman-teman. Berarti 2 minggu ke depan kan masih masuk range di bulan ini ya, ya mendekati tutup bulan teman-teman ya, bisa buat ya ngedet gitu ya, ngeduet. Oke, dan semoga saja benar-benar bisa terrealisasi dan kita aminkan ya teman-teman ya. Ingat, jangan terlalu sepaneng teman-teman. Kita terjun di dunia investasi ya. Kalau kita bermain spot ya kita terjun di ranah investasi di sektor kripto. Tapi kalau kita terjun di sistem derivatif ya kita sebagai trader gitu teman-teman ya. Nah, jadi laporan terbuka Aircard dibuat berdasarkan analis sebelumnya tentang dalam postingan tanggal 22 Mei. Analis tersebut menggambarkan garis tren menurun yang disebutnya garis bangun ya terakhir. Nah, XRP teman-teman ya XRP terus diperdagangkan di bawah garis tren ini sejak tahun 2018 karena mencatat nilai tertinggi yang lebih rendah. Jadi XRP berpindah tangan pada 4639. Analis pasar memperkirakan bahwa XRP dapat bergerak ke level 85 atau $1 sebagai target harga pertamanya. Ketika menembus di atas garis bangun terakhir teman-teman ya, dia mencatat target lain pada $5,5 atau $6,4 ya dari analisis awal Aircard ini teman-teman. Dan kalau kita lihat ini adalah suatu gambar lainnya atau analis yang diberikan oleh Aircard ini teman-teman, di mana di sini membentuk 2 cekungan ya. Nah, cekungan ketika dia mampu breakout dia akan menyentuh di level 0,8 sampai $1 teman-teman. Nah, range harga 0,8 sampai $1 ini adalah sebagai batu pijakan menuju XRP ke 5,5 sampai $6,4 teman-teman. Nah, ketika analisa ini bisa terjadi teman-teman ya, auto full senyum, saya jamin teman-teman, auto full senyum, auto cuan luber ya kan, mantap jiwa ini ya. Nah, tapi teman-teman kembali lagi, ini hanya sekedar analisa menurut data ya, menurut data histori yang udah pernah terjadi di XRP gitu teman-teman ya. Data historinya diambil ya kan, dianalisa dan sebagainya.
Nah, analisa ini akan terpatahkan teman-teman ketika memang ada bad news yang menyerang SRP. Contohnya ya, semisal analis ini benar valid 100% terjadi gitu teman-teman ya, tinggal menunggu hari H-nya. Nah, semisal pas hari H bad news datang, SRP atau Ripple kalah dengan SEC. Wow, apa nggak hancur lebur harga SRP gitu ya. Jadi dengan analisa seperti ini teman-teman ya, kita sebagai kalangan komunitas, kita sebagai holder ya, kita aminkan teman-teman, karena saya juga kadang kala ya sering melakukan analisis seperti ini teman-teman, dalam artian saya mencari area mana nih dia akan pergerakannya, akan naiknya sampai mana ini ya kan, dia penurunannya sampai mana nih ya, area-area supply and demand ya, di mana yang memang benar-benar berpotensi kuat gitu teman-teman ya. Kita nyari SND-nya, SNR-nya gitu teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, menariknya setelah melakukan penembusan di atas garis bangun terakhir pada bulan Juli, SRP menguat ke zona 93 yang terletak di antara target harga 85 dan $1. Nah, setelah mencapai target pertama ini, aset kripto menghadapi koreksi turun dari level tertinggi 93 dan menelusuri kembali semua kenaikan di bulan Juli. Nah, jadi di sini tetap optimis ya dalam lintasan XRP teman-teman, karena memang kalau kita berbicara SRP ya, ini sangat cocok gitu kalau untuk long term. Ini kalau untuk versi saya teman-teman. Jadi tetap ya kalian harus disclaimer dulu sebelum kalian beli SRP ya. Dan di sini teman-teman ya, terbarunya Edgard mengonfirmasi bahwa SRP berhasil mencapai target pertama sebesar 85 sampai $1 di tengah realita pasar saat ini. Pembuat grafik perkiraan bahwa pasar dapat melihat SRP mencapai target kedua sebesar $5,5 dalam 2 minggu ke depan. Amin ya. Dan ini adalah targetnya daripada Edgard teman-teman. Target pertama di area 93 udah kena teman-teman. Target berikutnya yaitu di level berapa? Ya di level $5,5 teman-teman. Semoga saja ya dia mampu gitu naik untuk ke $1 sebagai batu lonjakan untuk menghantarkan SRP ini ke $5,5. Karena di sini banyak analis yang memperkirakan teman-teman bahwasanya harga SRP ketika menyentuh di range harga $1 sampai $2 di situ adalah zona FOMO bagi pemain retail, yang dimana notabene pemain retail ini notabene bakal buru-buru untuk masuk, takut ketinggalan kereta. Tapi ketika memang dikasih harga murah, mereka cenderung enggan gitu untuk masuk lah ya. Inilah ya sektor yang susah kita kendalikan, yaitu nafsu teman-teman ya. Nah, jadi di sini dia berpendapat bahwa kinerja SRP yang buruk merupakan taktik untuk membuat investor berpengalaman menjual aset mereka karena frustasi. Dia menyarankan agar tidak menjual kepemilikan SRP karena rasa frustasi ini menurutnya jalan menuju sukses adalah holding jangka panjang. Nah, ingat ya, hold jangka panjang teman-teman ya. Jadi bukan untuk jangka pendek. Ya mungkin kalau kalian punya sekitar $500.000 ya kan, $100.000 aja teman-teman ya, kalian masuk ke SRP bisa naik sampai 10%, 5% itu udah kerasa cuannya. Tapi kalau di bawah $100 teman-teman ya, ya kita hanya bisa berekspektasi untuk jangka panjang, nggak boleh berpikir untuk jangka pendek kalau saya loh ya. Tapi kalau kalian ingin bermain scalping juga oke gitu ya kan. Naik ya kita cuan 5 sampai $10, oke, taking profit. Turun koreksi lagi kita masuk lagi, naik ya kan. Cuan 5 sampai $10 taking profit. Itu nggak masalah teman-teman ya, menikmati hasil yang kita dapat. Nah, jadi intinya semoga ini bisa terjadi teman-teman agar kita bisa mendapatkan kado Natal dan Tahun Baru dari XRP. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.